Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kita akan bahas hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengadang-adakan perkara yang baru dalam urusan kami yang tidak merupakan bagian darinya, maka dia akan tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dalam lafal yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang hadis ini, hadis yang sangat agung, kita menjelaskan sedikit tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Dan tentunya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki seorang anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu menganjurkan dia untuk memiliki kunyah dan dia pun berkunyah dengan keponakannya yaitu Abdullah ibnu Zubair yang merupakan putra dari saudari perempuannya Asma binti Abi Bakar. Dia punya keponakan namanya Abdullah bin Zubair, maka Aisyah pun kunyahnya Ummu Abdillah. Dan dia termasuk dari Ummul Mukminin. Yang dimaksud dengan Ummul Mukminin adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika tidak digauli, hanya sekedar dilamar atau akad nikah kemudian akhirnya berpisah, maka tidak dikatakan dengan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum" dalam surat Al-Ahzab. Dan istri-istri beliau, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu dari kaum mukminin, ibu kita. Oleh karenanya kecintaan kita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana kecintaan kita terhadap ibu kita atau lebih daripada ibu kita, karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 9 istri beliau tatkala beliau meninggal dunia. Oleh karenanya tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbun nasi ilaiki ya Rasulullah?" Siapa orang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Rasulullah sallallahu menyebutkan namanya, Aisyah. Kemudian ditanya lagi, "Wa minar rijal?" Lelaki yang paling kau cintai abuha, ayahnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan jangan kita terpedaya dengan perkataan orang-orang orientalis yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun syahwani, seorang yang mengikuti hawa nafsu sehingga menikahi banyak wanita. Kita bilang tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau rata-rata para janda, semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rata-rata umur istri-istri Nabi lebih dari 50 tahun, sudah tua, kebanyakan sudah tua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istri-istri beliau karena ada maslahat. Ada yang suaminya terbunuh dalam medan pertempuran, ada yang Rasulullah sallallahu karena dalam maslahat karena ini adalah anak dari orang pembesar orang kafir, maka Rasulullah sallallahu ingin menarik hati ayahnya. Dan banyak maslahat-maslahat yang disebut oleh para ulama tentang pernikahan Nabi. Tidak ada pernikahan Nabi hanya sekedar syahwat, tetapi pernikahan Nabi di baliknya ada kemaslahatan.
Kalau Nabi SAW adalah seorang pengikut hawa nafsu, maka dia akan menikahi para wanita yang masih gadis semuanya. Tapi ternyata tidak. Nabi SAW menikah karena untuk mendekatkan dirinya dengan para sahabatnya. Di antaranya beliau menikahi putri dari sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Putrinya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pun Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ra'aituki fil manam marratain aw thalathah. Aku melihat engkau dalam mimpiku 2 kali atau 3 kali, wahai Aisyah. Jibril datang dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan secarik kain, di situ nampak wajah Aisyah radhiyallahu taala anha dan dikatakan, hadhi zaujatuki fid dunya wal akhirah. Ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Nabi mimpi sampai 2 kali atau 3 kali, dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi merupakan wahyu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hikmah di balik pernikahan Nabi dengan Aisyah. Aisyah adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan yang paling banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi di antara istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi yang lain adalah janda, kemudian sudah berumur, kebanyakan sudah berumur, dan terlalu banyak masa lalu yang mungkin menumpuk dalam benak-benak mereka. Berbeda dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, pikirannya masih kosong, kemudian hafalannya sangat kuat, sehingga dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kegiatan-kegiatan Nabi yang ada dalam rumah, kegiatan suami istri atau kegiatan ibadah Nabi dalam rumah. Para sahabat tidak mungkin melihat ibadah Nabi dalam rumah, dan tidak mungkin juga mengetahui bagaimana kegiatan suami istri. Oleh karenanya disinilah nampak fungsi Aisyah radhiyallahu taala anha yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berumur setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak para sahabat yang datang meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menyatakan, kalau para sahabat khilaf di antara mereka, maka mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mencari jawaban, yang menunjukkan Aisyah adalah seorang wanita yang faqihah, yang sangat faqih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sungguh celaka orang-orang dari kelompok sesat yang menyatakan Aisyah adalah pezina. Sebagaimana mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka juga mengkafirkan Aisyah, ibunda kita. Bahkan mereka mengatakan Aisyah adalah pezina, padahal Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan sebelum meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, liur Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya kita akan terus memusuhi orang-orang yang menyatakan ibunda kita sebagai wanita pezina. Dan kita tidak akan terima dengan pernyataan dan tuduhan seperti ini. Dan ini adalah pembelaan terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah membela Aisyah radhiyallahu taala anha dalam 15 ayat yang Allah turunkan dalam surat An-Nur. Allah turunkan 15 ayat, sekitar 15 ayat untuk membela tuduhan orang-orang munafik yang menyatakan Aisyah adalah pezina. Dan ternyata orang-orang munafik tersebut masih ada terus hingga saat ini yang menyatakan Aisyah berzina. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin." Allah memberi wasiat kepada kalian untuk tidak mengulangi perbuatan kalian, tidak mengulangi tuduhan kalian jika kalian beriman. Sebagian ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa yang masih menuduh Aisyah pezina, padahal Allah telah bela dalam Al-Quran, maka dia adalah orang kafir. Dia adalah orang kafir. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini, adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara yang baru yang tidak ada dalam ajaran kami, maka tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi dinina, barang siapa yang berbuat perkara yang baru dalam agama kami. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari 3 hadis yang disebut oleh para ulama alaihi madarul Islam. Bahwasanya atau alaiha madarul Islam, bahwasanya Islam berputar di sekitar 3 hadis ini. Apa 3 hadis tersebut? Hadis pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niat. Hadis yang kedua hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Hadis ketiga adalah al halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa ma bainahuma umurun musyabihat. Perkara yang halal jelas,
perkara yang haram jelas, dan di antaranya perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang syubhat. Kenapa para ulama menyatakan Islam dibangun di atas 3 hadis ini? Karena Islam dibangun di atas amalan. Seorang ingin berislam, maka dia harus beramal soleh. Dan beramal soleh harus, supaya diterima, memenuhi 2 persyaratan. Persyaratan pertama adalah niatnya harus ikhlas. Dan ini ditunjukkan oleh hadis, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Barang siapa yang ikhlas, amalan diterima, kalau enggak diterima. Ini syarat pertama. Syarat kedua, amalannya harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jika seorang beramal tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka tidak diterima. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang akan kita bahas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Dan hadis yang ketiga, hadis yang halal jelas, yang haram jelas. Hadis ini untuk menjelaskan barang siapa yang ingin bermuamalah, maka dia harus mencari yang halal. Dia harus mencari yang halal. Sehingga dengan 3 hadis ini, seorang bisa beramal soleh sehingga bisa berislam. Oleh karenanya, hadis yang akan kita bahas pada malam ini, hari ini, termasuk salah satu dari hadis-hadis yang sangat penting dalam ajaran Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita singgung tadi bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat adalah timbangan untuk menilai diterimanya amalan seorang dari sisi niat, timbangan batin. Batin dia harus ditimbang, niatnya karena Allah atau tidak. Adapun hadis ini, man amila amalan, barang siapa melaksanakan suatu amalan tanpa contoh dari kami maka tertolak, maka dia merupakan timbangan zahir. Amalan zahirnya harus ditimbang juga. Karena barang siapa yang beramal melakukan suatu amalan, niatnya ikhlas, tetapi ternyata tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Jika seorang kemudian dia sholat misalnya, sholat zuhur 5 rakaat, ya, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, saya tambah 1 lagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak akan diterima menurut kesepakatan para ulama. Meskipun niatnya ikhlas, tetapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Berkaitan dengan hadis ini juga hadis yang masyhur dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Banyak perselisihan. Maka apa jalan keluarnya? Kata Nabi SAW, "Fa alaikum bisunnati." Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Al-mahdiyina min ba'di. Yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah adalah sesat. Namun para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang bid'ah dan macam-macamnya akan kita tunda pembahasannya jika kita telah sampai pada hadis Irbad bin Sariyah. Karena hadis Irbad bin Sariyah termasuk dari salah satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita berbicara dari sisi yang lain. Sebagaimana yang saya ringkas dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar dari mazhab Hambali, tatkala beliau menjelaskan tentang hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, fahuwa rad, maka tertolak. Perhatikan kalimat ini, amalan apapun, man amila amalan. Barang siapa melakukan amalan apapun, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, fahuwa rad, maka dia tertolak, mardud. Di sini berarti ada amalan yang sesuai dengan perintah Nabi. Dan ada amalan yang tidak sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih bentuk-bentuk amalan-amalan yang tidak sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah pada malam hari ini kita akan rinci. Namun saya ingatkan kepada para hadirin, pembahasan kita pada malam hari ini butuh mikir. Butuh apa? Butuh mikir. Bukan berarti yang sebelumnya tidak mikir, enggak. Sebelum-sebelumnya juga mikir, yang akan datang juga mikir. Tetapi pada pembahasan malam hari ini butuh ekstra pikiran. Oleh karenanya yang ngantuk silakan berwudu ya, atau minum air zam-zam supaya hilang ngantuknya. Butuh konsentrasi karena kita akan menyinggung masalah fikih, kebanyakan masalah fikih. Karena kita akan bahas amalan apa sih yang tidak sesuai dengan contoh Nabi kemudian tertolak. Apakah semua amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi langsung tertolak, ataukah ada yang diterima dan ada yang tertolak, atau diterima sebagiannya tertolak sebagiannya?
Maka kita akan perinci pada malam hari ini insyaallah taala. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan dalam kehidupan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ibadat, yang kedua al-muamalat. Al-ibadat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah, al-muamalat yang berkaitan tentang hubungan antara manusia seperti perdagangan, pernikahan, itu namanya muamalat. Itu namanya muamalat. Pernikahan, perdagangan, hubungan antara tetangga dan seluruhnya, itu namanya muamalat. Antara manusia dengan manusia yang lain, bagaimana bermuamalah. Adapun ibadat, hubungan antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang tidak sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa model. Yang pertama adalah ibadat dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan perkara maksiat. Ini jelas tidak diterima. Contohnya, ya, perhatikan, saya ingatkan kembali apa yang akan saya sampaikan di sini. Semua ringkasan dari perkataan al-alim, seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, syarah dari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Barang siapa yang mungkin kurang jelas, dia bisa kembali kepada buku tersebut, ya, buku tersebut. Beliau membagi al-ibadat yang tidak sesuai dengan contoh Nabi ada beberapa bentuk. Bentuk pertama, beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya beribadah dengan mendengarkan musik-musik. Ini bukan ibadah, mendengar musik haram. Mendengar musik hukumnya haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada dari umatku yang menghalalkan al-khamra, menghalalkan bir, wal harira, yang menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi laki, menghalalkan khamr, wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya ijma' ulama 4 mazhab bahwasanya musik hukumnya haram. Dan termasuk ulama yang paling keras tentang masalah musik adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um, dan juga para ulama Syafi'iyah. Semuanya mengharamkan musik. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa kalau mencuri alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Karena hukumnya sama seperti mencuri babi dan mencuri khamar. Benda-benda haram kalau dicuri tidak perlu pencurinya dipotong tangannya, tidak mengapa. Kemudian Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Al-Um mengatakan, kalau seorang merusak alat musik, ya merusak alat musik maka tidak perlu ganti. Ya karena memang alat musik harusnya dirusakkan. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair tentang dosa-dosa besar, dia memasukkan mendengar alat musik, memainkan alat musik termasuk dosa-dosa besar. Ini penjelasan para ulama Syafi'iyah. Silakan antum baca dari buku-buku Syafi'iyah, buku Syafi'i, mazhab Syafi'i dari buku apa saja? Apakah Ihya Ulumuddin, apakah buku Al-Um, apakah kitabnya Imam Nawawi, Raudhul Talibin, dan lain-lainnya. Semuanya mengharamkan alat musik. Demikian juga mazhab-mazhab yang lainnya. Oleh karenanya barang siapa yang beribadah dengan mendengar alat musik, maka ini tidak diterima ibadahnya. Sebagaimana orang-orang Nasara yang beribadah dengan mendengarkan lantunan-lantunan alat-alat musik. Jangan dia mengatakan, ini nyanyian kita, nyanyian Islami, kasidah Islami. Kita bilang nyanyian, jangan pakai alat musik. Kalau pakai alat musik maka hukumnya haram. Oleh karenanya, kenapa Imam Syafi'i rahimahullah meninggalkan kota Baghdad? Ya, padahal beliau lama di Baghdad untuk belajar agama dan mengajarkan berdakwah, karena ada takbir. Yaitu orang-orang sufiyah yang mereka beribadah dengan mendengarkan alat-alat musik. Dengan memainkan alat-alat musik. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ibadah dengan raqs. Dengan berjoget-joget. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan kita lihat sekarang, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Sebagian kaum muslimin beribadah dengan berjoget-joget. Loncat-loncat, maju mundur, kanan kiri. Ibadah apa seperti ini? Tidak pernah diajarkan oleh Allah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ibadah seperti ini mirip dengan ibadahnya orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'u wa tasdiyah." Dan tidaklah salat mereka orang-orang musyrikin di Masjidil Haram kecuali muka'an wa tasdiyah, kecuali hanya siulan dan tepukan tangan. Ya, nyanyian. Siulan dan tepukan tangan. Ini meniru-niru apa? Alat musik, joget-joget, dan seperti inilah ibadahnya kaum musyrikin, baik orang-orang Nasara maupun orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya barang siapa yang beribadah dengan joget dan mendengar alat-alat musik, maka ibadahnya tertolak, bahkan dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ibadah yang dilarang juga adalah beribadah dengan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang, dia kerjakan. Nabi melarang suatu ibadah, dia kerjakan. Contohnya, Nabi SAW melarang orang berpuasa tatkala hari Idul Fitri atau hari Idul Adha. Kemudian dia nekat berpuasa. Kita bilang ini kurang ajar namanya. Nabi melarang untuk berpuasa di Idul Fitri atau Idul Adha, dia nekat berpuasa. Maka puasanya tidak diterima. Contohnya lagi, Nabi SAW melarang salat di waktu-waktu terlarang. Nabi SAW mengatakan, la salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu, wa la salata ba'dal fajri hatta tartafi'a syams. Tidak ada salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Dan tidak ada salat setelah subuh sampai matahari naik. Kecuali kalau orang yang ingin melakukan salat-salat yang ada sebabnya, seperti salat tahiyatul masjid atau salat mayat, maka ini dibolehkan oleh para ulama. Tetapi kalau ada orang sekedar datang ingin salat sunnah, tidak ada sebabnya, ingin salat sunnah, kita bilang Rasulullah SAW melarang. Jika kau nekat melakukan, kau bukan hanya tidak diterima pahalamu, tetapi kau berdosa. Kenapa kau melanggar perintah Nabi SAW? Nabi bilang jangan salat di waktu ini, kau malah salat. Maka ini melanggar perintah Nabi SAW. Contoh yang ketiga atau bentuk yang ketiga adalah beribadah dengan sebagian ibadah yang merupakan ibadah dalam suatu tempat, namun di tempat yang lain dia bukan merupakan ibadah. Contohnya apa? Contohnya berdiri. Berdiri merupakan ibadah dalam beberapa ibadah. Contohnya tatkala salat, berdiri adalah ibadah. Contohnya tatkala azan, seorang mengumandangkan azan disunahkan untuk berdiri. Berdiri merupakan ibadah. Tetapi berdiri sendiri bukan merupakan ibadah secara khusus. Jangan seorang dia berdiri, kenapa saya ingin beribadah dengan berdiri? Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis, tatkala ada seorang dia bernazar untuk berdiri, wala yaqut, dan tidak duduk, wala yastazil, dan dia tidak akan bernaung di bawah, dia tidak akan bernaung untuk dari terik matahari, tidak. Dia ingin berpanas-panasan sambil berdiri dan tidak duduk. Dan dia bernazar untuk berpuasa. Jadi demikian kondisi dia, berpuasa sambil berdiri dan tidak duduk dan di bawah terik matahari. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa si fulan ini berdiri terus? Maka dikabarkan kepada Nabi SAW akan hal tersebut. Maka Nabi menyuruh dia untuk duduk. Dan Nabi menyuruh dia untuk, yastazil, untuk bernaung. Dan Nabi menyuruh dia untuk melanjutkan puasanya. Kalau puasanya enggak jadi masalah. Tetapi berdirinya dan tidak duduknya, ini semua bukan merupakan ibadah. Dia merupakan ibadah dalam solat iya. Tetapi di luar solat bukan apa? Bukan ibadah. Dia membuka kepalanya supaya terkena terik matahari. Kita bilang membuka kepala tatkala ihram ibadah. Tetapi di luar ihram bukan apa? Bukan ibadah. Maka jangan seorang sengaja membuka kepalanya, kenapa? Dalam rangka mencari pahala. Jawabannya tidak benar. Karena itu ibadah tatkala ihram. Di luar ihram maka bukan ibadah. Bahkan disebutkan laki-laki dalam riwayat, dia kenapa bernazar demikian? Karena dia sedang mendengarkan khutbah Nabi SAW. Bahkan disebutkan dia akan terus berdiri sampai Nabi selesai khutbah. Dalam rangka untuk mengagungkan khutbah Nabi SAW. Niatnya baik. Tetapi Nabi tidak terima. Karena sekedar berdiri bukan ibadah. Sekedar di bawah matahari panas-panasan bukan ibadah. Berbeda tatkala orang di padang Arafah. Dia kemudian keluar sebagaimana Nabi SAW. Keluar dari kemahnya kemudian berdoa. Ini lain ceritanya. Ini tatkala sedang berdoa di padang Arafah. Tapi kalau di luar dari padang Arafah maka tidak dikatakan ibadah berpanas-panasan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tiga bentuk ini yang saya katakan tadi, beribadah dengan maksiat, kemudian beribadah dengan yang dilarang langsung oleh Nabi SAW, kemudian yang ketiga, beribadah dengan suatu perkara yang memang merupakan ibadah di suatu ibadah, namun di luar tersebut bukan ibadah. Ini ditolak semuanya, dari asalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada model ibadah yang asalnya diterima, asalnya masyru' dia, asalnya disyariatkan. Kalau tiga tadi tidak disyariatkan asalnya. Sekarang kita bicara tentang ibadah yang asalnya disyariatkan, tetapi ada kekurangan. Ada kekurangan. Di sini ada tiga bentuk. Jadi sekarang kita berbicara tentang ibadah. Kalau tadi ibadah yang tidak disyariatkan, sekarang model kedua ibadah yang disyariatkan, tetapi ada kesalahan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Beda kalau tadi dengar musik-musik, asalnya memang tidak disyariatkan. Ini sekarang dia sholat, namun dia sholatnya keliru. Misalnya begitu. Sholat disyariatkan. Wudu disyariatkan. Tapi dia keliru dalam menjalankan ibadah tersebut. Yang
ibadah yang asalnya disyariatkan namun ada kekeliruan, ada 3 model. Model yang pertama adalah ibadah yang ditambah-tambahin. Maka ini kata para ulama, dilihat, tidak bisa kita hukum secara mutlak apakah ibadah jadi tolak atau tidak. Jika seandainya tambahan tersebut tidak mempengaruhi sahnya ibadah, maka tambahannya ditolak dan sisanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang yang berwudu, Rasulullah SAW mengatakan, "Faman zada faqad zalam." Barang siapa yang menambah dari 3 kali berwudu, maka dia telah berbuat kezaliman. Ada orang berwudu bukan cuma 3 kali, apalagi kan ada was-was, maka dia berwudu sudah 3 kali, 4 kali, was-was lagi 5 kali. Ada orang seperti itu. Maka Rasulullah SAW melarang, wudu yang paling banyak cuma 3 kali. Ini sunnah yang paling sempurna 3 kali. Lebih daripada 3 kali, dilarang. Oleh karenanya wudunya sah. Seorang berwudu 5 kali, wudunya sah. Tetapi tambahan itu merupakan kesalahan semuanya. Khawatir berdosa, karena Rasulullah mengatakan faqad zalam, maka dia telah berbuat kezaliman. Tapi wudunya sah. Berbeda tatkala tambahan tersebut berkaitan dengan rakaat. Seorang sholat subuh 3 rakaat, maka tidak diterima sholatnya. Oleh karenanya dilihat bagaimana model ibadah tersebut ditinjau dari tambahannya. Contohnya juga seperti seorang yang berpuasa. Waktunya berbuka, dia tidak berbuka, dia lanjut sampai subuh. Puasanya sah atau tidak? Jawaban kata para ulama, puasanya sah. Tetapi tambahan dia berpuasa dari maghrib sampai subuh berikutnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tambahan yang tidak disyariatkan. Tetapi puasa dia dari subuh sampai maghrib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan yang tidak mempengaruhi sahnya amalan. Contohnya puasa wisal, puasa terus-menerus tidak pernah berbuka kemudian lanjut lagi puasa. Ini hanya khusus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi maka tidak boleh. Kemudian model kedua, ibadah yang asalnya disyariatkan tetapi ada kekurangan. Dilihat model kekurangannya. Ada kekurangan yang bisa menimbulkan batalnya ibadah dan ada kekurangan yang tidak menimbulkan batalnya ibadah. Contoh kekurangan yang menimbulkan batalnya ibadah seperti seorang salat tanpa berwudu. Maka salatnya tidak sah karena wudu merupakan syarat sah salat. Atau seorang beribadah tidak tumakninah. Padahal tumakninah merupakan syarat sah salat. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi salam kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji fa sholli fa innaka lam tusalli." Kembali kau salat, sebenarnya kau belum salat. Maka dia pun salat lagi. Namun salatnya cepat. Maka dia datang lagi kepada Nabi, kata Nabi, "Irji fa sholli fa innaka lam tusalli." Kembali lagi salat, kau belum salat. Maka dia salat lagi. Datang lagi kata Nabi, "Irji fa sholli fa innaka lam tusalli." Kembali lagi kau belum salat. Kata dia, "Saya tidak bisa salat lebih bagus daripada ini wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi jelaskan kesalahan-kesalahan salatnya. Di antaranya orang ini tidak tumakninah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setiap kali rukun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irka hatta tatma'inna raki'an, ijlis hatta tatma'inna jalisan." Kata Nabi, rukulah engkau sampai kau tumakninah, duduklah engkau sampai engkau tumakninah, berdirilah engkau sampai engkau tumakninah. Oleh karena itu tumakninah merupakan rukun salat. Barang siapa yang salat maka dia ruku harus tenang. Oleh karena para ulama menyebutkan paling tidak dia baca subhanallahil azim, subhanarabbiyal azim 3 kali. Paling tidak supaya apa? Dia mendapatkan tumakninah. Karena kalau dia subhanarabbiyal azim sekali dia balik, sami Allah liman hamidah, dia belum tumakninah. Baru turun langsung sudah naik lagi. Nah, ini salat seperti ini tidak sah. Ini kekurangan tapi berpengaruh tentang batalnya salat. Seperti seorang yang berwudu ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia salat. Setelah dia salat dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di bagian kakinya ada qadrud dirham, ada seukuran uang keping dirham yang tidak terkena air wudu tatkala dia berwudu. Jadi kakinya tidak terkena seluruhnya air wudu. Ada seukuran logam yang tidak terkena air wudu. Berarti wudunya tadi tidak sah. Tatkala wudunya tidak sah, berarti solatnya tidak sah. Maka Nabi suruh dia untuk wudu kembali dan solat kembali. Ini menunjukkan solatnya tidak sah karena ada kekurangan yang pengaruhi batalnya solat. Ada kekurangan yang tidak mempengaruhi batalnya solat. Contohnya seperti seorang solat, kemudian dia lirik-lirik matanya ke sana ke sini.
kemudian dia banyak gerak, ya, ini makruh ya. Namun tidak membatalkan apa? Salat, kecuali gerakannya sampai seperti orang yang tidak salat. Kata para ulama, kalau gerakan seseorang sudah seperti orang yang sedang tidak salat, artinya kalau ada orang lihat dia, orang menyangka dia tidak salat, maka dia telah batal. Tetapi kalau gayanya masih gaya yang salat, tapi dia gini-gini garuk-garuk, lihat jam, kemudian pegang-pegang jenggot misalnya, atau ngupil sambil salat, macam-macam lah. Sedang ngupil, dilihat lagi upilnya. Ini seperti ini. Tetap dia salat tapi tidak mempengaruhi kesahnya apa? Sahnya salat. Karena ini gerakan-gerakan yang tidak ada perlunya. Contohnya sebagian ulama menyatakan orang yang tidak salat berjamaah. Kita tahu salat berjamaah ada khilaf di antara para ulama bagi para lelaki. Ada yang mengatakan salat berjamaah di masjid hukumnya syarat salat, barang siapa yang tidak berjamaah salatnya batal. Ada pendapat ulama demikian. Pendapat yang kedua menyatakan salat berjamaah hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak salat berjamaah dia berdosa meskipun salatnya sah. Dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bagi ulama yang berpendapat bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib namun bukan syarat atau bukan rukun, maka barang siapa yang salat tidak berjamaah, dia telah melakukan kekurangan tapi salatnya sah. Ini jenis kedua ibadah yang asalnya disyariatkan namun terjadi kekurangan. Jenis yang ketiga dari ibadah yang asalnya sah namun ada kesalahan adalah melakukan pelanggaran dalam ibadah tersebut. Dalam ibadah tersebut. Contohnya seorang salat dengan pakaian curian. Dia masuk di mall, dia curi pakaian baru, pakaian koko, baju koko, kemudian dia gunakan untuk salat Id, lebaran. Enggak punya uang, dia curi apa? Baju. Bagaimana hukum salatnya? Demikian juga seorang yang salat di tanah rampasan. Dia mencuri atau dia mengambil tanah orang, dia coupling dengan paksa, mentang-mentang dia punya kekuatan. Kemudian dia bangun rumah di situ, kemudian dia salat sunnah di situ. Ini tanah-tanah orang. Bagaimana hukum salatnya? Demikian juga seorang yang mencuri air orang. Air orang dicuri, kemudian dia berwudu dengan air tersebut. Atau dia mencuri drum orang lain, atau mencuri bak orang lain, baknya dicuri, kemudian air ditumpangkan, ditampung di bak tersebut, bak curian. Kemudian dia berwudu dari bak tersebut. Ini berarti dia beribadah dengan pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana hukumnya? Atau seorang menyembelih hewan dengan pisau curian. Bagaimana sembelihannya, halal atau tidak? Atau ternyata yang menyembelih seorang pencuri. Ini tukang pencuri, dia menyembelih. Sembelihan pencuri halal atau tidak? Ini khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Yang rajih wallahu alam bisawab, sebagaimana dirajikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kita lihat larangan tersebut. Jika larangan tersebut dikhususkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan ibadah itu, maka ibadah tersebut tidak sah. Tetapi kalau larangannya berkaitan dengan perkara yang umum, maka ibadah tersebut tetap sah. Saya ulangi. Yang mulai ngantuk silakan berwudu ya. Saya ulangi. Kalau ada larangan yang dilanggar dalam suatu ibadah, kalau larangan tersebut khusus berkaitan dengan ibadah tersebut, maka ibadahnya tidak sah. Tetapi kalau larangannya umum, maka ibadah tersebut sah. Contohnya, seorang salat menghadap selain kiblat. Sah atau tidak salatnya? Tidak, karena menghadap kiblat ini khusus berkaitan dengan apa? Salat. Menghadap kiblat merupakan khusus berkaitan dengan apa? Salat. Dan saya pernah lihat orang salat seperti ini. Salat menghadap selain kepada kiblat. Ada yang sujud menghadap kuburan Nabi SAW, pernah saya lihat sendiri. Dan saya juga pernah lihat langsung orang salat di Arafah menghadap Jabal Rahmah. Sampai kita tegur. Saya suruh orang naik ke atas gunung, kemudian saya suruh tegur. Bilang kiblat sebelah sana. Dia enggak mau, malah diusir orang tersebut. Dia pingin salat menghadap apa? Jabal Rahmah. Ini tidak diterima seperti ini. Karena salat harus menghadap apa? Kiblat. Kemudian contohnya salat dengan pakaian yang najis. Ini juga tidak boleh karena najis ini berkaitan dengan salat. Tidak boleh seorang salat dengan pakaian yang najis. Atau salat kemudian dengan membuka auratnya. Auratnya terbuka. Maka ini juga tidak boleh. Dan saya ingatkan kepada para hadirin, sebagian orang yang salat menggunakan pakaian yang pendek atau ketat, terkadang tatkala dia ruku, maka nampak apa yang nampak. Agak terbuka sedikit. Ini sering terjadi. Oleh karenanya hati-hati ya.
Seorang memakai pakaian kaos, misalnya kaosnya pendek, tatkala dia ruku, hati-hati. Terkadang tersingkap sebagian auratnya. Adapun kalau larangan-larangan tersebut bersifat umum, maka tidak membatalkan sholat. Contohnya, kita dilarang melihat aurat wanita, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Beda kalau menghadap kiblat. Menghadap kiblat kalau di luar sholat tidak jadi masalah, tidak menghadap kiblat. Tapi kalau dalam sholat harus menghadap kiblat. Oleh karenanya, menghadap kiblat ini berkaitan khusus tentang sholat. Berbeda dengan melihat aurat wanita misalnya. Seorang misalnya selagi sholat kemudian matanya melirik melihat aurat wanita yang sedang tersingkap. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Larangan itu bersifat umum. Tidak khusus berkaitan dengan apa? Dengan sholat. Contohnya seorang sholat memakai pakaian curian. Ini sah atau tidak sholatnya? Sah, karena curian ini berkaitan umum. Tidak boleh mencuri. Ya, secara umum tidak boleh mencuri. Berbeda dengan najis. Seorang kalau memakai pakaian najis tidak sholat, nggak jadi masalah. Dia tidak berdosa ada najis di di pakaiannya. Tetapi waktu dalam sholat tidak boleh. Oleh karenanya larangan menggunakan pakaian najis ini khusus berkaitan dengan sholat. Dari sini para ulama menyatakan seluruh larangan yang khusus berkaitan dengan sholat itulah yang membatalkan sholat. Adapun larangan bersifat umum maka tidak membatalkan sholat. Contohnya lagi, dan dalil akan hal ini banyak ya. Di antaranya, para ulama berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ternyata hal-hal yang membatalkan puasa berkaitan dengan, khusus yang berkaitan dengan puasa, yaitu makan, minum, dan berhubungan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Berarti setelah terbit fajar tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dan tidak boleh berhubungan. 3 perkara inilah yang membatalkan sholat. Membatalkan puasa. Selain perkara ini, orang lagi berpuasa ternyata dia memandang sesuatu yang haram. Nonton film nggak benar misalnya. Atau lagi berpuasa kemudian ternyata dia gibahin orang lain. Atau lagi berpuasa ternyata dia nyolong. Ya seperti ini. Dia mencuri, lagi puasa dia mencuri. Tapi dia berpuasa. Dia tidak mau batal. Dia mencuri untuk berbuka misalnya. Maka ini puasanya sah. Puasanya sah namun dia berdosa. Kenapa? Larangan yang dia lakukan bersifat umum. Tidak khusus berkaitan dengan apa? Puasa. Contohnya juga masalah haji. Haji, ada larangan-larangan yang bersifat khusus tentang haji seperti berhubungan tatkala sedang ihram, tidak boleh. Tapi kalau yang lain misalnya dia sedang berhaji dia mencuri. Maka ini hajinya tetap sah namun dia berdosa. Demikian juga masalah i'tikaf. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Jangan kalian berhubungan tatkala sedang i'tikaf. Para ulama ijma' bahwasanya orang yang di malam i'tikaf ternyata berhubungan dengan istrinya maka i'tikafnya apa? Batal. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran yang lain dalam i'tikaf, contohnya dia lagi dalam masjid kemudian dia melihat hal yang tidak benar atau dia kemudian bergibah, ria, lagi chattingan atau lagi SMS-an sambil bergibah, maka i'tikafnya tetap sah meskipun kurang pahalanya atau dia berdosa. Ini yang berkaitan dengan ibadat. Sekarang kita berkaitan tentang muamalat. Muamalat juga demikian. Muamalat yang tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 model. Yang pertama, model pertama adalah merubah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam masalah muamalat adalah masalah hudud, penegakan hukum hudud. Barang siapa yang berzina dan dia sudah pernah menikah maka dirajam. Ternyata dirubah, tidak perlu dirajam, yang penting bayar uang selesai. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak sah seperti ini. Atau seperti seorang yang berzina dan dia belum menikah, maka harusnya dicambuk dan diasingkan selama setahun. Sebagaimana diterapkan di kerajaan Arab Saudi. Kalau ada yang berzina kemudian dia belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali, setelah itu diasingkan selama setahun dengan dipenjara. Dengan dipenjarakan selama setahun. Kalau dirubah dengan harta misalnya, dibayar, maka tidak sah. Tidak boleh. Oleh karena dalam satu hadis, ada seorang yang membayarkan uang berupa 100 dinar dan pembantu. Dia bayarkan kepada seseorang. Kemudian dia melaporkan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ibni hadza kana asifan inda fulan." Anakku bekerja di rumah si fulan. Fazana bimra'atihi. Kemudian anakku berzina dengan istrinya.
Maka saya sepakat dengan dia, karena anak saya melakukan kesalahan, saya sepakat, ya sudah saya bayar aja. Bayar dengan 100 dinar, ya 1 dinar itu 4/4 gram emas, 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 100 dinar lumayan, banyak. Dibayar mahal, kemudian dikasih pembantu. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi SAW menyuruh untuk dikembalikan. Al-mi'ah, bukan dinar, mohon maaf ya. Bukan dinar, tapi kambing, 100 kambing. 100 kambing. Maka lebih banyak lagi nih, 100 kambing. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Al-mi'ah syah wal khadim raddun alaik. Kata Nabi SAW, 100 ekor kambing dan pembantu yang kau berikan kembali kepada engkau. Kemudian anakmu wa ala ibnika jaldu mi'ah wa tagribu am. Adapun anakmu maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ini menunjukkan kalau ada yang merubah hukum hudud yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak diterima. Demikian juga orang yang merubah hukum waris. Hukum waris dirubah. Tidak cocok 1:2 lelaki dengan perempuan sekarang tidak boleh. Maka dirubah dengan aturan sendiri. Maka ini tidak sah semuanya. Berarti merubah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sementara Allah turunkan aturan hukum waris dalam Al-Qur'an. Karena Allah tahu bahwasanya warisan ini banyak menimbulkan permasalahan. Bahkan terjadi pembunuhan, terjadi permusuhan, terjadi pemutusan silaturahmi antara kakak dan adik, antara anak dan bapak, antara anak dan ibu. Terjadi keributan gara-gara warisan. Oleh karenanya Allah turunkan hukum warisan dalam Al-Qur'an. Bukan cuma dalam hadis, bahkan dalam Al-Qur'an. Dalam ayat-ayat yang sangat jelas. Kemudian datang orang mengatakan ayat ini sudah tidak cocok dengan model zaman sekarang, maka kita rubah. Maka tidak diterima seperti ini. Ini berarti mendatangkan suatu perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Allah dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model yang kedua para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan muamalah ya yang asalnya disyariatkan tetapi melakukan pelanggaran. Tidak melakukan perubahan secara total, tidak. Beda dengan tadi, hukum dirubah secara total. Hukum had dirubah dengan duit misalnya. Hukum waris dirubah secara total. Ini tidak boleh. Dan ini yang kedua lain. Yang kedua, dia melakukan muamalah sesuai dengan aturan Allah, tapi dia melakukan perubahan. Contohnya, menikah. Menikah boleh dalam syariat Islam. Tetapi orang ini melakukan nikah yang dilarang. Contohnya nikah dengan yang diharamkan. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan, kalau muamalah yang tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, maka ada dua modelnya. Model pertama berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh muamalah yang haram yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maka tidak sah. Tidak sah dan tidak bisa dilanjutkan, tidak sah. Adapun seluruh muamalah yang haram yang berkaitan dengan hak manusia, maka jadi sah kalau yang dizalimi setuju. Jadi sah kalau yang dizalimi ridha. Atau yang haknya diambil ridha. Berbeda kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah sah. Contoh masing-masing adalah sebagai berikut. Yang bagian pertama, muamalah yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan perintah Nabi dan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan sah selama-lamanya. Contohnya nikahul muharramat. Menikah wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Allah melarang. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an tidak boleh nikah ini, tidak boleh nikah ini, tidak boleh nikah ini. Allah larang. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh kau menggabungkan dua wanita, adik kakak kau nikahi, tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh engkau menggabungkan antara seorang wanita dengan tantenya, enggak boleh. Atau seorang wanita dengan keponakannya, nikahi sekaligus, tidak boleh. Ini semua tidak boleh. Ada orang yang menikah dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia menikah dengan mantan mertuanya. Ini tidak boleh. Dan bisa jadi terjadi seperti ini. Saya pernah menghadapi suatu kasus ya. Seorang ingin menikahi seorang wanita. Dia sudah ingin nikahi wanita tersebut. Wanita ini ya tidak terlalu tua, ingin nikahi, tahu-tahu muncul putrinya. Maka dia berubah pikiran, dia nikah sama apa? Putrinya. Rupanya ada yang lebih muda putrinya. Ini kejadian. Seandainya dia menceraikan putrinya, kemudian dia naksir lagi sama ibunya, maka tidak boleh. Karena seorang kalau sudah menikah sama seorang wanita, maka ibunya tidak boleh dinikahi, mahram selamanya, tidak boleh.
Ini tidak boleh. Ada yang diharamkan cuma sementara. Contohnya seorang menikah seorang wanita, lelaki menikah seorang wanita, maka haram bagi dia untuk menikahi adik wanita ini atau kakak wanita ini. Tetapi jika wanita ini meninggal, dia boleh menikahi kakak atau adiknya. Ini namanya diharamkan sementara. Ada dinamakan diharamkan selama-lamanya. Seperti tadi, ibu mertua ini diharamkan selama-lamanya, tidak boleh. Contohnya tadi menggabungkan antara dua kakak beradik atau menggabungkan antara seorang wanita dengan keponakannya atau seorang wanita dengan tantenya. Atau seorang menikah karena syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya dia menikah wanita yang masih dalam masa iddah. Suaminya baru meninggal, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Baru berlalu 4 bulan sudah dia nikahi. Ini tidak boleh dan tidak sah, harus diulang. Tidak sah selama-lamanya, harus diulang. Kalau dilanjutkan khawatir seperti berzina karena menikah dengan nikah yang tidak halal. Contohnya menikah dalam masa iddah seperti tadi, seorang lelaki mencerai seorang wanita. Wanita ini harus menunggu 3 kali haid. 3 kali haid. Baru 2 kali haid sudah datang laki lain nikahi. Ini juga tidak sah karena menikah dalam masa iddah. Atau terjadi proses khulu. Lelaki wanita minta cerai. Maka kemudian terjadi khulu. Khulu iddahnya 1 bulan. Iddahnya 1 bulan atau sekali haid. Ternyata belum baru 3 hari sudah dinikahi. Jadi ini kasus terjadi. Kasus terjadi. Kasus yang saya alami sendiri. Ada orang wanita minta khulu, diceraikan. Baru 3 hari sudah dinikahi sama orang. Orang ini juga orang yang soleh yang menikahi. Maka waktu didatangkan ke pengadilan agama, maka orang ini marah-marah. Dia selalu bertakbir, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dia nggak ngerti hukum masalahnya. Dia merasa akan dipaksa untuk dipisahkan. Ini tidak ngerti hukum, padahal tidak boleh. Dan nikah tersebut tidak sah. Namun dilanjutkan terus karena kejahilannya. Tidak mau belajar. Akhirnya lahir anak, tidak tahu bagaimana hukum anaknya. Ini contoh nikah-nikah yang tidak sah karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya muamalah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah riba. Adalah riba. Meskipun dua pihak ridho, tidak boleh. Oleh karena tatkala di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang menukar 1 sok, 1 tempat, 1 ukuran volume. 1 sok itu kalau di beras ya seperti kita bayar zakat 1 sok, 2,5 kilo atau 3 kilogram. Dulu bukan pakai timbangan di zaman Nabi, tapi pakai ukuran volume, 1 sok namanya. 1 sok korma yang baik ditukar dengan 2 sok korma yang buruk. Secara logika nggak jadi masalah. Ya, tapi karena kasusnya sama-sama korma, maka tidak boleh. Nabi suruh mengembalikan. Padahal yang ditukar dan menukar sama-sama ridho. Tapi ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian juga utang piutang dengan riba. Misalnya seorang utang sama orang lain dengan bunga. Dengan bunga 1 tahun 10%. Yang meminjam uang ridho dia. Dia bilang, saya ridho dengan bunga 10%. Bahkan 20% juga saya ridho. Saya lagi butuh. Kita bilang, kamu ridho nggak ridho? Ini hukum Allah. Tidak boleh, tidak sah. Tidak sah, harus dikembalikan. Ya. Karena ini berkaitan dengan apa? Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, lain halnya kalau berkaitan dengan hak manusia. Kalau berkaitan dengan hak manusia, terjadi pelanggaran berkaitan dengan hak manusia, maka muamalah ini bisa jadi sah kalau yang diridhoi atau kalau yang dizalimi ridha. Kalau yang dizalimi apa? Ridha. Sebagai contoh para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang lelaki menikahkan putrinya dengan paksa. Putrinya sudah dewasa. Atau dia punya putri janda, kemudian dia nikahkan putrinya tersebut dengan laki lain. Sementara janda ini tidak mau. Dan kita tahu wanita dewasa, ya, baik yang janda atau yang masih gadis, kalau menikah harus dengan persetujuan dia, harus dengan ridho dia. Kalau dipaksa nikah, maka ridhonya, nikahnya tidak sah, kecuali wanita itu ridho. Kecuali wanita itu apa? Ridho. Dan saya ingatkan kepada para hadirin, kalau punya anak-anak perempuan, maka jangan dipaksa untuk menikah. Cari keridhoan dia. Jangan dipaksa. Ya, karena yang menjalani kehidupan adalah dia. Jangan katakan nanti cinta akan datang dengan sendirinya, tidak mudah. Malah datang kebencian, akhirnya apa? Dia akan menjadi wanita membangkang suaminya, terjerumus dalam dosa, anak-anaknya akhirnya tidak terurus, bisa jadi dia berzina karena punya hubungan dengan laki lain. Oleh karena jangan nikahkan anak kita dengan paksa. Dan ini melanggar. Kalau terjadi proses pernikahan dengan paksaan tersebut,
sah atau tidak, maka kata para ulama kembali kepada wanita tadi. Kalau dia ridho belakangan, meskipun belakangan ridhonya, maka sah. Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Berbeda dengan menikah tanpa wali. Menikah tanpa wali berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Kalau orang menikah tanpa wali maka tidak sah. Maka tidak sah. Harus diulangi. Meskipun walinya setuju belakangan, tidak boleh. Harus diulangi pernikahan karena tatkala itu walinya tidak tahu. Maka tidak sah pernikahan tersebut. Tidak boleh persetujuannya nyusul, nggak boleh. Harus diulangi. Kemudian contohnya seperti dalilnya, oleh karena Nabi SAW menyebutkan beberapa proses muamalah yang dilarang tapi akhirnya halal kalau diridhoi. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la tusarrul ibil. Janganlah kalian mengikat susunya kambing ya. Jadi supaya susunya itu kelihatan banyak isinya, dilakukan sesuatu sehingga kelihatannya susunya gede. Orang yang lihat kambing tersebut terpesona, disangka kambing ini kalau diperah susunya banyak. Ternyata diikat atau dilakukan suatu proses penipuan. Akhirnya ada yang beli. Kalau ada yang beli bagaimana hukumnya? Dia ditipu sekarang. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kalau dia sudah beli, kemudian dia sudah perah, kemudian dia manfaatkan susunya, ternyata besoknya tidak sebanyak hari pertama, dia tahu ketipu. Maka Nabi mengatakan, kalau dia ridho, maka hal sah. Dia tetap mengambil kambing tersebut. Kalau dia tidak ridho, maka kembalikan kambing tersebut. Kemudian, wasa'an min tamar, kata Rasulullah SAW, dan satu sok tamar sebagai pengganti susu yang dia telah ambil tadi. Ini dalil bahwasanya meskipun muamalah ini hukumnya haram, tetapi sah atau tidaknya kembali kepada keridhaan orang yang tertipu. Kata Nabi, kalau dia ridho dengan kondisi yang tertipu tadi, maka sah. Kalau dia tidak ridho, maka kembalikan apa? Kembalikan kambingnya, dan sebagai ganti dari susu tadi, dia bayar satu sok korma. Oleh karenanya, Rasulullah SAW juga ya menyebutkan tentang, atau terjadi kasus di zaman Nabi SAW, orang yang akan meninggal dunia, biasa orang sudah meninggal dunia, maka dia akan bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu sebentar lagi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu orang ini punya 6 budak. Dia punya 6 budak. Maka dia bebaskan seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwasanya seorang kalau dia akan meninggal dunia, maka dia hanya boleh berwasiat dengan sepertiga hartanya. Tidak boleh seluruhnya. Hanya boleh sepertiga hartanya. Lebih dari itu urusan ahli warisnya. Tidak boleh dia sedekahkan semuanya, tidak boleh. Maka tatkala orang ini meninggal, maka Nabi SAW memanggil 6 budaknya. Nabi bagi 3. Maka 2 Nabi bebaskan, 4-nya tetap jadi budak. Karena 4 budak tadi hak dari ahli warisnya. Beda kalau ahli warisnya ridho, ya sudah biarin aja. Demi bapak kami bebaskan semua. Ini nggak jadi masalah. Kalau ahli warisnya apa? Ridho. Karena ini berkaitan dengan hak mereka. Tapi kalau mereka tidak ridho, maka tidak sah. Contohnya lagi seperti kisah Nu'man bin Bashir. Ayahnya Bashir menghadiahkan seorang budak kepada Nu'man. Maka ayahnya mendatangi Nabi SAW, minta agar Nabi menjadi saksi. Saya telah memberikan nahaltu Nu'man. Saya memberikan hadiah kepada putraku. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lain? Kama nahalta Nu'man, sebagaimana kau berikan kepada putramu Nu'man. Yang lain juga dikasih hadiah budak. Kata Bashir, tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, inni la ushidu alal jur. Saya tidak mau bersumpah, saya tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim. Oleh karenanya, seorang yang beri hadiah kepada anaknya cuma satu, yang lain tidak diberikan, maka hadiahnya tidak sah. Kecuali kalau dia berikan kepada yang lain. Kalau dia sudah kasih anaknya satu rumah, yang lain juga harus dikasih rumah. Kalau cuma ini yang dikasih rumah, yang lain tidak, maka rumahnya tidak sah, harus dibagi rata. Harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Dan ini menimbulkan permusuhan di antara anak-anak. Hati-hati para orang tua, ya, ini memberikan permusuhan. Kalau diberikan rumah kepada si fulan, maka siapkan rumah bagi anak-anak yang lain. Meskipun mereka masih kecil, siapkan rumah bagi mereka untuk masa depan mereka. Ya, karena kalau dia meninggal, rumah ini jadi milik kakak yang pertama. Bagaimana dengan anak yang kedua, anak yang ketiga? Mereka juga butuh rumah. Maka tidak boleh dia memberikan rumah kepada yang pertama, yang kedua dan ketiga tidak diberikan. Tapi kalau dia berikan kepada yang pertama, jangan jadi milik. Dia bilang nanti, jangan jadi milik sekarang, ini masih milik bersama. Tidak boleh dia berikan jadi milik
sementara anak kedua dan anak ketiga belum disiapkan rumah bagi mereka. Demikianlah juga muamalah-muamalah yang lain, contohnya penipuan-penipuan yang terjadi. Seorang jual barang, kemudian ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan harganya. Seakan-akan harganya mahal, ternyata ada kekurangan. Ada yang bagian yang rusak. Maka bagaimana hukumnya? Kembali kepada pembeli. Pembeli yang tertipu. Kalau dia ridho, maka sah. Tapi kalau dia tidak ridho, maka dikembalikan. Ini berkaitan dengan muamalah. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana kita jelaskan tadi, adapun masalah bid'ah dan yang berkaitan dengan bid'ah, maka kita tunda sampai datang hadis Irbad bin Sariyah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan. Apa? Oh iya. Bagaimana hukumnya mutawif yang dia tatkala tawaf membimbing yang lain untuk berzikir? Kita bilang bahwasanya hukum asal dari berzikir adalah dengan dilembutkan. Hukum asal dalam berzikir adalah dilembutkan, sebagaimana dijelaskan oleh Zakaria Al-Ansari, ulama besar di mazhab Syafi'iyah, yang diberi gelar dengan Syekhul Islam. Zakaria Al-Ansari menjelaskan bahwasanya hukum asal dalam berzikir adalah dengan dilembutkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan dikeraskan. Contohnya zikir-zikir yang asalnya yang ada dalil untuk dikeraskan, contohnya seperti azan. Orang tatkala azan dikeraskan karena memang tujuannya untuk memanggil orang untuk salat. Kalau azannya lembut enggak ada yang datang Kemudian di antaranya seperti bertakbir. Bertakbir dilanjurkan untuk apa? Dikeraskan pada hari tersebut, hari kemenangan. Idul Fitri, Idul Adha, maka disyariatkan untuk bertakbir dengan takbir yang keras. Adapun selain itu, maka hukum asalnya zikir dengan lembut. Oleh karenanya dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, tatkala para sahabat sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bertakbir dengan takbir yang keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irbau ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Lembutkanlah suara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan zat yang tidak hadir. Tapi Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka tidak perlu mengeraskan apa? Suara. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru'a, dengan penuh ketundukan, wa khufiyah, dengan suara yang lembut. Ini hukum asal. Hukum asal zikir dan doa adalah dengan suara yang lembut. Terkadang dibolehkan dengan suara yang keras kalau dalam untuk pengajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, orang setelah sholat, zikirnya masing-masing dengan suara yang lembut, tidak dikeraskan. Dan ini mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh para pengikut mazhab Syafi'i. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwasanya hukum asal dalam berdoa dan berzikir adalah dengan suara yang lirih, dan ini membuktikan keimanan kita bahwasanya Allah Maha pendengar. Allah Maha mendengar. Oleh karenanya Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah." Berdoalah kepada kalian dengan penuh pengharapan dan khufiyah, dengan suara yang lirih. Allah Maha mendengar. Tidak perlu kita keraskan. Boleh kita keraskan kalau ada kebutuhan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya tatkala beliau menjelaskan tentang zikir setelah salat. Pendapat Imam Syafi'i, zikir setelah salat tidak dikeraskan. Dan ini dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dia sebutkan juga perkataan Imam Nawawi, dia nukil langsung dari teks dari kitab dan dia setuju dengan pendapat tersebut, bahwasanya asalnya zikir setelah salat tidak perlu dikeraskan kecuali dalam rangka untuk pengajaran. Kata Imam Syafi'i, kalau ternyata para makmum sudah mengerti cara berzikir, maka kembali lagi dengan suara yang dilirihkan. Maka tidak perlu dikeraskan kembali. Ini hukum asal. Demikian juga dalam tatkala tawaf, dalam segala asalnya zikir dengan dilirihkan. Di antaranya tatkala tawaf. Seorang tatkala sedang tawaf, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha berzikir dengan suara yang lirih. Tidak perlu dia keraskan, apalagi sampai mengganggu orang lain, membuat paduan suara tatkala sedang tawaf, mengganggu orang lain. Orang yang sedang khusyuk, sedang konsentrasi meminta kepada Allah, terganggu dengan doa-doa yang kita keraskan, maka tidak perlu kita mengeraskan suara. Tetapi kalau tadi memang ada orang yang sama sekali tidak bisa membaca, maka perlu pembimbing, maka tidak mengapa dibimbing.
Tapi jangan sejak awal kita sudah pasang bakalan kita paduan suara. Jangan sejak awal seperti itu. Tapi kita arahkan untuk bisa belajar baca masing-masing. Dan asalnya, tatkala seorang sedang tawaf, dia baca sebebas-bebasnya. Mau zikir, mau solawat, mau baca doa dengan bahasa apa saja. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada zikir khusus kecuali dari rukun yamani sampai Hajar Aswad, cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan saya rasa doa ini semua orang hafal. Yang lainnya bebas, tidak ada putaran pertama harus bacaan ini, putaran kedua harus bacaan ini, enggak ada. Itu cuma sekedar kemudahan untuk memudahkan, tapi jangan terikat dengan bacaan-bacaan tersebut. Oleh karena sejak awal jamaah dibimbing, jamaah tidak bodoh ke ikhwan. Jamaah itu bukan orang bodoh, dibimbing sejak awal, dikasih tahu, berdoa kepada Allah, dibelikan buku-buku yang apa? Kecuali yang benar-benar tidak mengerti, sudah tua, ini kita bimbing enggak jadi masalah. Kita bimbing doa-doa dan kita katakan doa yang paling afdal adalah yang keluar dari isi hati seorang. Percuma kalau dia baca doa dia tidak ngerti artinya, tidak ngerti isinya. Dia berdoa kepada Allah dengan bahasa apapun, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Allah Maha mengerti segala doa-doa tersebut. Oleh karena saya katakan bahwasanya hukum asal dalam berzikir dan berdoa adalah dengan suara yang lirih karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak perlu dengan suara yang keras kecuali kalau ada hajah, kalau ada kebutuhan. Dan sering saya sampaikan bagaimana orang-orang yang berzikir tatkala tawaf dengan zikir yang salah. Sebagaimana kita sering mendengar penjelasan dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ada orang yang tatkala tawaf dia kemudian rame-rame bukan orang Arab sehingga tidak mengerti bahasa Arab. Dia mengatakan Allahumma la tada' lana dzanaban. Yang artinya ya Allah janganlah kau tinggalkan dosa kami dzamban illa ghafartahu, kecuali kau ampunkan. Dalam bahasa Arab dosa adalah dzamban dengan nun disukun. Tapi kalau dijadi fathah dzanaban artinya ekor. Artinya apa? Ekor. Jadi kalau nunnya disukun artinya dosa. Kalau nunnya di fathah artinya apa? Ekor. Karena dia tidak mengerti, dia fathah. Ya Allah janganlah kau biarkan ekor kami kecuali kau potong ya Allah. Ini di antara kesalahan yang dilakukan secara keras-keras. Berjamaah paduan suara salah. Paduan suara kemudian apa? Salah. Kemudian yang jadi masalah, orang-orang kita yang paling semangat untuk paduan suara para ibu-ibu. Rabbana, Rabbana. Suaranya merdu-merdu, orang jadi tertarik semua. Siapa yang... Oleh karenanya tidak perlu. Kecuali kalau ada hajat ingin kita ajarkan, maka kita ajarkan. Dan kita ajarkan kepada para jamaah, hukum asalnya berdoa dengan sebebas-bebasnya di tawaf. Ibu-ibu datang dari jauh, dari tanah air, dari bapak dari tanah air, mumpung di depan Ka'bah, berdoa dengan sepuas-puasnya. Curahkan isi hati. Doa yang cuma dibaca, yang harus dibaca cuma rukun yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan semuanya orang sudah hafal doa ini. Ada lagi yang bertanya? Salam. Barang siapa yang terlambat sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka 2 cara dia lakukan. Yang bagus dia lakukan, dia tunda sampai terbit matahari. Setelah waktu syuruk. Jadi setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Kecuali setelah waktu syuruk. Waktu syuruk adalah seperempat jam, sekitar seperempat jam setelah matahari terbit. Jadi kalau kita punya jadwal di jam atau di mana waktu sunrise-nya misalnya jam 6. Berarti waktu boleh sholat sunat duha dimulai dari jam 6:15. Ya. Tapi kalau yang tercantum sekarang di jadwal-jadwal ini sudah waktu sunrise plus seperempat jam. Sudah ditambah. Karena sebagian jam-jam atau sebagian HP jadwalnya bukan jadwal syuruk, tapi jadwal sunrise. Harus ditambah lagi seperempat jam. Yang afdal adalah kita menunda sholat 2 rakaat tersebut setelah kita mengqadha'nya setelah waktu tadi, waktu syuruk. Tetapi kalau kita takut khawatir akan tersibukkan dengan banyak pekerjaan, maka boleh kita mengerjakan 2 rakaat tersebut langsung setelah sholat subuh. Setelah zikir kita sholat lagi 2 rakaat. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat yang setelah sholat subuh dia lagi sholat 2 rakaat. Maka disangka, apakah sholat subuh 4 rakaat? Dia mengatakan tidak, tapi ini 2 rakaat yang tadi belum saya kerjakan sebelum apa? Sebelum subuh. Dan barang siapa yang terlambat bangun, tahu-tahu ketiduran, bangun-bangun sudah jam 9 pagi, tapi jangan sering-seringan, ini kalos sekali ya. Maka dia boleh sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan ini pernah dialami oleh Nabi SAW. Nabi seumur-umur baru terlambat bangun cuma sekali. Dan itu kompak Nabi dan seluruh para sahabat. Tatkala mereka sedang bersafar, dan tatkala menjelang subuh mereka menginap suatu tempat. Maka tertidurlah mereka semua. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, semuanya tidur. Allah takdirkan mereka semua tidur. Supaya apa? Supaya ada syariat bagaimana orang kalau ketiduran.
Maka tidak ada yang bangun, semuanya bangun, Nabi belum bangun. Mereka bingung, bangunkan Nabi enggak enak. Akhirnya Umar mengeraskan suaranya dan Nabi pun terbangun. Setelah Nabi bangun, maka dikumandangkan azan, kemudian Nabi salat 2 rakaat sebelum subuh, baru kemudian salat subuh. Kita katakan kalau sesekali seorang terlambat bangun karena ada uzur, maka tidak mengapa, tapi jangan terus-terusan ya. Jangan terus-terusan. Ada lagi yang bertanya? Soal riba, bagaimana hukum yang meminjam? Yang diuntungkan yang minjamkan, pihak bank. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Wa qala hum sawa. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, yang kasih makan juga dilaknat. Baik pihak bank maupun nasabah sama-sama dilaknat. Yang mencatatnya, notarisnya juga dilaknat. Menjadi saksinya juga dilaknat. Kata Nabi, hum sawa, mereka semua sama. Tidak ada bedanya. Kalau enggak ada nasabah, maka ini tidak akan makan riba. Namun sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwan, kita tatkala melihat besarnya suatu dosa, kita melihat dengan kacamata syariat.